Segar, Ustaz Segar, kakak saya Habib Salim Al-Hamid, serta para habaib lainnya, orang-orang tua saya, serta saudara-saudara saya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama antum satu persatu. Namun demi Allah, percayalah yang demikian itu tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada antum semua. Begitu juga para jamaah semua. Alhamdulillah, selesai kita tadi membaca zikrullah, zikrul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada asma Allah, asma Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala jadikan itu sebagai kafarah, penghapus, penggugur, perontok daripada dosa-dosa kita. Begitu juga kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala jadikan tadi amal baik yang kita lakukan, amal baik yang tadi kita kerjakan sebagai fidaan, jaminan tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tiada amal yang dapat menolong bahkan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan daripada amal-amal ibadah yang selalu senantiasa kita kerjakan, kita lakukan, wabil khusus pada malam hari ini kumpulnya kita dalam kebaikan, Allah taala jadikan itu sebagai penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Ali, Nabi berkata, Ya Ali, iza madu 'alal mu'minina arba'una sabahan ay ayaman wa lam yujalisil ulama fasaqal qalbuhu wa jasara ilal akabiri li'anna ilma hayatul qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Imam Ali, wahai Ali, apabila berlalu bagi seorang mukmin 40 hari walam yujalisil ulama, ini orang kita, orang mukmin ini gak pernah duduk bersama orang-orang mukmin, orang-orang alim, khasa qalbuhu, maka hatinya akan keras. Maka ketika hati keras ini akan membuat dirinya ini mudah, gampang untuk berbuat dosa-dosa besar. Li'anna ilma hayatul qalb, dikarenakan ilmu ini cahayanya hati. Jadi duduknya kita di tempat ini adalah penerang, Pak. Penerang. Biasanya dalam majlis-majlis seperti ini ada zikrullah, ada zikrun Nabi, lalu kemudian ada alim ulama, ada seorang guru yang akan menyampaikan waizah, nasihat bagi kita. Kata Nabi SAW, Ya Ali, adinu nasihat. Agama ini nasihat. Imam Ali tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa, dari siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi walil mu'minin, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya dan dari para orang-orang mukmin. Jadi kalau seorang masih mendengarkan nasihat, mendengar saja, Pak. Urusan kita mengerjakan atau tidak diterima, didengarkan. Walaupun hati ini mungkin menolak, tapi diterima oleh kuping kita ini, maka insya Allah kebaikan cahaya ilmu ini akan datang kepada kita, Pak. Tanpa kita melihat siapa orang yang memberikan syarat nasihat tersebut. Dalam satu riwayat, ada seorang tabi'in bernama Ibrahim Al-Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini pernah ditanya oleh orang-orang mukmin, dikatakan, Sa'alani ba'da sadati an a'jabi ma sanaitu fi siyahati. Qala akumtu fi siyahati ala syati'il bahar, masyaallah minal ayam wala syar. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini pernah ditanya oleh orang-orang mukmin tentang keadaannya di dalam perjalanannya dakwanya ini. Apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, akumtu ala syati'il bahar. Suatu ketika aku pernah menepi. Jadi Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini dia tinggal di pinggir pantai, Pak. Di pinggir laut tinggalnya itu. Masya Allah minal ayam wala syar. Nggak terasa ini hari demi hari, bahkan bulan demi bulan dia lalui, Pak. Dia tinggal di tepi pantai. Hanya tinggal di tepi pantai. Biasanya orang kita ada kesibukan, Pak. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini dia nggak kosong, ya. Bukan hanya berzikir kepada Allah, tapi dia juga mengerjakan urusan-urusan duniawinya. Fa'ana asnaful kafah. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini dia bikin keranjang tersebut. Beliau radhiyallahu ta'ala bikin keranjang. Setelah keranjang ini udah jadi, summa armiha fil bahar, lalu kemudian aku buang itu keranjang di laut. Kan lucu, Pak. Dia yang buang, dia yang bikin, dia buat itu, Pak. Ya, setiap hari kerjaannya selalu seperti itu. Berzikir kepada Allah, berbuat keranjang, buat keranjang. Habis buat keranjang, dia lempar itu keranjang, dibuat keranjang itu ke laut.
hari demi hari, bulan demi bulan. Lalu kemudian dia berpikir, ini keranjang yang aku buat, lalu kemudian aku buang, aku lemparkan ke laut, ini kemana jalannya ini? Fatafakartu fi yaumin ila aina tazhab. Lalu kemudian suatu hari aku berpikir, ini keranjang yang aku buat, ini keranjang ini pergi jalannya kemana tuh? Fasirtu ila muqabalatiha. Lalu kemudian aku ikuti itu jalannya. Enggak terasa Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini jalan di tepian pantai sampai lewatin tanpa terasa masuk ke pinggir sungai. Hatta sirtu ila janibin nahar. Dia datang, dia singgah di tepi sungai. Faiza bi ajuzin jalisatin wa hiya tabki. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini melihat ada seorang ibu wanita tua ini dalam keadaan menangis nih. Ini perempuan wanita ini dalam keadaan menangis, dia duduk di tepi sungai itu. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini tanya, ya fulana, ma yubkiki, kenapa engkau menangis? Ada apa, gerangan apa engkau menangis, wahai fulana, wahai ibu? Lalu kemudian si ibu ini, wanita ini berkata, li khamsu minal banati mata abuhunna fa asabatni faqatan wa lam adri ma asnat. Bahwasanya ketahuilah wahai saudara, aku mempunyai 5 orang putri, sedangkan ayah mereka ini mati wafat meninggalkan diriku. Maka musibah datang menimpa diriku, walam adri ma asna. Aku enggak tahu apa yang aku harus berbuat. Orang perempuan, lakinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya banyak di mana? Masya Allah, pusing Pak, pusing. Tapi orang perempuan bisa jadi bapak, orang bapak nggak bisa jadi ibu. Kalau orang perempuan, ibu kita ditinggal sama abah kita, belum tentu dia kawin lagi, belum tentu. Tapi kalau kita orang laki, bapak, bini kita ditinggal gimana? Nggak apa-apa, halal thayyibah ya kan? Dulu orang aneh tanya sama abah itu, Bib gimana itu Bib, orang kawin ini, bulan kawin, kata abah nih, ente orang kawin, ente repot. Orang berzina ente diam aja kan? Orang berbuat maksiat, berbuat mungkar, ente diam, orang kawin ente repot. Tapi jangan ngomong-ngomong, diam aja. Sebab kalau ngomong-ngomong menunjukin hati-hati kan, ada tuh, mohon maaf Ustaz, kiai kan, dia kawin lagi ditunjukin tuh kemana-mana berdua tuh, bininya ceramah. Akhirnya dia bilang waktu ditanya, Ustaz, bagaimana orang yang kawin lagi? Kata Ustaz ini, dia bilang, oh saya nggak melakukan, jadi saya nggak tahu. Mestinya dia jawab aja, Allah Subhanahu Wa Taala dan agama ini membolehkan. Kenapa saya harus melarang? Saya mungkin tidak mengerjakan, tetapi itu hukum Allah memperbolehkan. Bodoh. Itu kan jawabannya umum bagi kita orang bodoh. Tapi dia bilang, oh saya nggak melakukan, jadi saya nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala punya planning lain, Pak. Allah Ta'ala kawinkan si ustadz ini, kiai ini dengan perempuan yang lain. Akhirnya apa Pak? Hati-hati, jangan mengecilkan hukum Allah, ya. Jangan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Begitu juga jangan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Lalu kemudian, ya, orang ini, si wanita ini, ya, dalam keadaan susah, dia bingung, dia panik, dia harus menanggung, membiayai daripada putri-putrinya, anaknya 5 orang anak ini, dalam keadaan kalut, mungkin dalam keadaan pusing, dia keluar, fakharajtu ila janibi hazan nahar. Lalu kemudian tanpa terasa aku keluar, aku duduk, aku singgah di tepi sungai ini. Fara'aitul qaffah. Lalu kemudian aku lihat keranjang. Keranjang di tepi sungai ada keranjang. Fa'akhastuha, aku ambil itu keranjang, wa raja'tu, aku kembali, fabi'tuha, lalu kemudian aku jual itu keranjang di pasar, wasytaraitu lil banati kutan, aku belikan dari duit keranjang ini gandum, beras, makanan pokoknya itu. Fasirtu ataraddadu ila huna, maka di sini setiap hari aku kembali ke tepi sungai ini. Ngapain? Nungguin keranjang tuh. Nungguin keranjang. Keranjang yang mana? Keranjang yang dibuat oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Subhanallah. Nabi Musa, saya potong sedikit, pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naja Musa Rabbahu, ya Rabbi awsani. Kalau kita biasanya punya keinginan, kita maunya keinginan kita, ya Allah jadikan hamba orang ini, hamba orang ini. Biasanya kan begitu. Tapi kalau anbiya enggak. Para nabi tidak berkata seperti itu. Nabi berkata, ya Rabbi, Nabi Musa berkata, awsani, nasihati diriku, engkau ingin aku seperti apa ya Rabb? Allah Ta'ala kirim wahyu, ya Musa kun musyaffaqan ala
khalqi, jadilah engkau orang yang penuh kasih sayang kepada setiap hambaku, tidak terkecuali. Jadi orang baik, orang yang nolongin orang, penuh kasih sayang. Dia ambil itu keranjang, lalu kemudian dia jual, dia belikan daripada duit keranjang itu makanan, Pak. Maka setiap hari keranjang itu yang diambil itu adalah makanan buat dirinya dan anak-anaknya. Maka tak kala aku datang pada hari ini, lam ajid qaf, aku nggak dapatin itu keranjang karena Sayyidina Ibrahim Al-Hawasni nggak buat pada hari itu. Ini Sayyidina Ibrahim Al-Hawasni bingung, subhanallah, ya Allah, nggak tahu dia. Dia pikir keranjang yang dia buat lalu kemudian dilempar ke laut ini, dia kira itu percuma, sia-sia. Allah Ta'ala nggak jadikan sesuatu itu cuma-cuma, Pak. Nggak cuma-cuma. Pasti ada kebaikan, ada sebab, ada kebaikan. Ternyata keranjang yang dibuat ini adalah rezeki buat si ibu dan anaknya. Maka tak kala ketika aku tidak dapat keranjang ini, aku bingung bagaimana jawabanku kepada putri-putriku. Wa banati yantazirna audati ilaihi. Sedangkan putri-putriku ini mereka menunggu kedatanganku. Aku bingung, aku tak tahu apa yang harus aku perbuat, wahai saudara. Orang ini, wanita ini bingung, Sayyidina Ibrahim Al-Hawwas juga bingung. Ya Rabbi, dia ngomong, ya Rabbi, lau alimtu anna laha khamsa minal iya la azidtu fil amal, kata. Ya Allah, kalau aku tahu, ya Allah, ini wanita ini dia punya anak, dia punya putri 5 orang, ya Allah, aku akan tambahkan, aku giat lagi bikin keranjang tuh. Kenapa? Karena keranjangnya rezeki itu orang. Itu ibu, subhanallah. Akhirnya Sayyidina Ibrahim Al-Hawwas ini diajak ke rumahnya, fasirtu ma'ahil manzilnya. Lalu kemudian aku diajak, aku pergi bersama wanita ini ke rumahnya. Dia lihat keadaan rumah wanita ini, ternyata benar orang gak punya. Anaknya banyak, anaknya banyak. Udah gitu seorang janda ditinggal. Jangankan janda, kita orang laki, mohon maaf, ya kan, biar kata ada bini juga, ya kan. Orang laki biar kata tinggi, ganteng, keren, ya kan. Dompetnya kosong, jalannya apa, Pak? Nunduk. Habib, ini tahu, aku tahu, gue pernah ngalamin. Ya, gue pernah ngalamin, gue punya mobil, gue punya Habib, mobil gue kagak ada. Coba dulu, wah Habib jalan. Saya taklim kadang-kadang di Sabtu pagi, saya nggak tidur. Tadi demi Allah, wallahi wa rasuli, saya tidur jam 3, setengah 3, habis setengah 4 subuh saya bangun. Sampai sekarang saya nggak tidur lagi. Makanya saya mau ke rumah kakak saya, Haji Fahmi, suka bingung gitu loh, kadang sampai malam. Karena hari ini biasanya Senin Kamis saya puasa gitu loh. Saya ke rumah Pak Haji Fahmi, kakak saya belum makan, nggak kuat buka puasa. Tadi saya jalan taklim di Darul Falah Masjid, saya cuma minum teh kadang-kadang cuma 2-3 teguk, sama kadang roti atau kue sepotong atau gorengan 1 gitu. Pak saya bingung, saya ini nggak enak. Soalnya tadi kakak saya bilang kalau saya sama kakak saya Haji Fahmi ngomong nggak bisa sejam 2 jam tuh Pak. Ngomongnya sampai subuh, kadang-kadang saya bingung gitu loh. Saya bingung, saya pikirin Pak Haji Fahmi kan punya istri. Pak Haji Fahmi pikirin mungkin Habib bisa juga punya istri, punya ibu, jadi masing-masing mikirin. Sampai nggak terasa mikirin, waktu berjalan. Nah orang ini, si Ibrahim Al-Hawwas ini nggak terasa di rumahnya orang ini, lalu beliau radhiyallahu ta'ala kembali. Beliau kembali, ya. Summa raja'tu ilal badiyati mutafakkiran fi sunillah. Lalu kemudian aku kembali dalam keadaan berpikir nih Pak, pusing gimana caranya mau bantu ini wanita. Ya, fisabilillah di dalam kuasanya Allah Subhanahu. Biasanya orang kalau banyak mikir pusing. Biasanya orang kalau pusing ngapain coba? Tidur. Fanimtu tahta syajarah. Akhirnya Sayyidina Ibrahim Al-Hawwas ini dia tidur karena nggak kuat nahan beban, pusing nih Pak. Pusing, bingung apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dilakuin tuh. Gimana caranya mau bantu orang, nolongin orang, nolongin diri sendiri, bingung. Ya kan, kadang orang datang sampai ustaz, sampai gurunya, ustaz, anda mau curhat, nggak terasa sampai malam, udah gitu tangannya kosong lagi. Ya kan, datang sampai ustaz, gurunya Habib, bawa sate 10, ya kan, pulang jam 1, jam 2. Itu orang udah keluar, ustaznya lihat ke dalam, sate dia habis, martabak habis. Masya Allah, Bib gimana Bib, gimana, enak, Masya Allah, saking habisnya sampai anak impiniannya yang makan, aneh nggak dapet. Curhatnya panjang lebar, ya, dengerin dia, dipakai kah? Dipakai kagak, biarinnya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ini Sayyidina Ibrahim Al-Hawwas dia mikirin gimana caranya, ya kan, mau bantu orang, mau nolongin orang. Sementara dirinya aja juga lagi kosong. Orang kalau lagi kosong, apalagi belum makan, jangan diminta nasihat Pak.
Jangan diminta nasihat. Ini yang ngomong Imam Ali. Kita tahu Imam Ali itu udah ngerasain susahnya, pahitnya hidup, ya kan? Maka Imam Ali berkata, la tatlubin nasihata liman kana laisa fi baiti qut. Jangan minta nasihat, saran sama orang yang di rumahnya nggak ada beras. Dia lagi bingung. Dia lagi bingung, lu tambahin bingung. Kan, lo bawain makanan baru, ya kan? Tuh Habib, tuh Ustaz juga girang, senang kan? Iya, jangan cuma bisa curhat sharing, Ustaz. Beb, mana mau curhat, ya kan? Oh iya, terima aja. Udah gitu, walau tangan kosong, nggak bawa apa-apa, yang ada apa? Ngeden. Iya, tuh Habib tuh, iya banyak yang datang ke rumahku begitu. Allah juga Rasulullah. Tapi Anda ingat, demi Allah, saya ingat omongan abah saya, selalu saya camkan. Mohon maaf, yang kawin, saya pernah dulu didatangin sama saya punya jamaah murid, orangnya lebih tua dari saya. Datang pagi-pagi, saya baru mau tidur jam 7. Bu, saya buka pintu, bib, kawin, bib, kawin, kawin, bib. Ini orang nangis ngomongnya kawin belum. Saya bilang, kenapa bang? Abang mau kawin lagi bang? Saya bilang gitu. Abang punya guru aja, maksudnya saya, aneh aja belum kawin bang. Mas Abing mau kawin lagi bang? Enggak bib, anaknya mau kawin. Yang mau kawin, mau pompa air, bukan cuma minta beras pak, bukan minta beras, minta apa, pompa air, duit kurang, pompa air datang. Saya bingung, tahu aja nih saya lagi punya duit. Kadang-kadang saya pulang taklim ada tuh pak, besok paginya ada yang datang. Saya ingat ucapan abah saya, yang nuntun, yang ngarahin langkah kaki orang tersebut ke tempat kita siapa? Berarti Allah Ta'ala mau uji siapa? Kita. Teman saya ngomong dalam hati, demi Allah, wallahi ya Rasul, saya bilang, mohon maaf ya Allah, hamba tahu kamu uji hamba ya Allah, cuman mohon maaf ya Allah, jangan sering-sering ya Allah, hamba nggak kuat kerjanya. Ya iya, itu juga butuh pulus ya. Dulu saya masih sendiri pak, sekarang saya udah ada buntut. Betul nggak? Jangan sering-sering ya Allah. Saya ngomong demi Allah pak, mohon maaf ya. Benar-benar ya Allah, hamba redo ya Allah. Ini saya tahu, selesai ini saya kasih seminggu 2 minggu saya dapat lebih, pasti itu pak, pasti. Cuman kan namanya orang nggak punya duit, dompet kan bingung ya pak ya. Mau ngapain? Gue mau minta umi gue juga orang janda, ya kan kesian. Ya Allah, akhirnya yakin Allah Ta'ala berikan kebaikan. Kembali, nah Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini begitu juga. Dia berpikir tanpa terasa, sampai pikirnya ini membuat dirinya pusing. Ya, sehingga beliau radhiyallahu ta'ala tidur di bawah pohon. Hatta nimtu tahta syajarah. Dia tidur di tepian pohon, di pinggir pohon tuh Pak. Orang tidur di tepi pohon. Kita tahu pohon itu ada apa? Angin. Bukan, gua nggak tahu ada. Ada daun nih pasti. Tidur dia. Ketika dia tidur apa? Datang setan tuh. Biasanya kan pohon, apalagi pohon gede, pohon asam, pohon jengkol, pohon nangka, itu setannya gede-gede tuh. Ya, Habib pernah tahu, ibu pernah lihat. Datang setan ini di kitabnya benar ya Pak. Saya nggak ngada-ngada demi Allah. Faja'ani syaitan, setan ini tiba-tiba datang kepada diriku katanya. Biasanya jangankan setan, manusia, binatang aja kalau tempatnya diambil, dikuasain marah gak? Marah, setan pun marah. Hum man hahuna, bangun siapa yang ada di situ, disuruh bangun. Bangun engkau siapapun yang ada di situ. Mungkin ini setan nggak terima tempatnya ini ditidurin, ditempatin. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini seorang alim wali Allah, tentu dia tahu yang ada di hadapannya ini siapa. Dia berkata, izhab anis sa'al astari. Wahai setan, pergilah engkau sebentar, aku mau istirahat katanya. Aku mau istirahat sebentar. Tolong engkau pergi. Kata setan, kurang ajar banget. Akhirnya ini setan berkata, subhanallah, maha suci Allah. Ini yang tadi saya bilang, nasihat ini bisa datang lewat siapapun Pak. Setan ini kemudian berkata, faqala ali, kemudian setan ini berkata kepada Sayyidina Ibrahim bin Al-Khawas, ya Ibrahim, man wara'ahu atfal jiya kaifa yanam. Wahai Ibrahim, siapa orang yang mempunyai anak-anak kecil, mempunyai tanggungan dalam keadaan lapar anak-anaknya, kaifa yanam, bagaimana orang tuanya bisa tidur? Antum di sini bisa tidur, antum tidak memikirkan orang tua ibu si anak-anak tersebut. Nasihat ya Pak. Nasihat. Yang kasih nasihat siapa? Setan. Yang dinasehatin siapa? Walu. Kita siapa? Kita baru dengar nasihat aja, teman ngomong udah deh lu nggak usah nasihatin, saudara gue bukan, saudara kaki bukan. Ya emang bukan, ya kan?
Orang cuma sekedar ngasih saran, ngasih pendapat. Ini seorang wali Allah, dinasehati, dikasih tahu sama siapa? Setan, Pak. Fa'alimtu annahu nasi. Aku tahu bahwa